Nah, inilah penyebab yang sahih dari lalainya seseorang, dari penyebab dari kesesatan. Ya. Penyebabnya adalah karena mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai. Nah, ini yang dimaksud. Ya, bukan hanya itu ya, tetapi lalai dari mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai terhadapnya itu mendorong orang mendustakan apa saja yang disampaikan, mendorong orang takabur, arogan, mendorong orang zalim, mendorong orang taklid dan membangkang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan surat Al-A'raf ayat 146 sampai 149. Esensi dari ayat-ayat ini bahwa penyebab kesesatan, kejahatan, kezaliman dan kerusakan adalah mendustakan dan lalai terhadap ayat-ayat Allah. Maksudnya mendustakan ayat-ayat Allah juga lalai. Nah, sekarang ini umat Islam keadaannya seperti itu. Karena sebagian orang berilmu berfatwa orang awam tidak perlu memahami Al-Quran, tidak perlu memahami hadis, cukup kiai saja yang pintar, nanti kiai yang menjelaskan. Padahal setiap individu muslim wajib memahami ayat-ayat Al-Quran, wajib mentaatinya, wajib memahaminya. Ya, tapi sebagian menyatakan orang awam tidak perlu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini bikin kacau. Nah, kita tidak. Bagaimana setiap muslim harus memahami Al-Quran, memahami hadis, sehingga acuan hidupnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, coba kita lihat. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan ayat 146 sampai 147 ini. Hatanil ayatani tahmilani ta'lilan sahihan sa'iban likullin khiraf wa fasadin wa zulmin wa syarrin waqa'a fil ard. Jadi dua ayat, yaitu ayat 146 147 ini mengandung penyebab, ya, penyebab yang benar, yang sahih dari setiap penyimpangan, inhiraf, setiap kerusakan, kezaliman, keburukan yang terjadi di atas permukaan bumi ini dan akan terjadi sampai akhir hayat hidup ini. Nah, inilah penyebab yang sahih dari lalainya seseorang, dari penyebab dari kesesatan. Ya. Penyebabnya adalah karena mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai. Nah, ini yang dimaksud. Ya, bukan hanya itu ya, tetapi lalai dari mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai terhadapnya itu mendorong orang mendustakan apa saja yang disampaikan, mendorong orang takabur, arogan, mendorong orang zalim, mendorong orang taklid dan membangkang. Ya. Namun yang tidak kalah penting juga, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa penyebab yang paling dahsyat, yang kuat dari berpalingnya seseorang dari kebenaran, terutama kebenaran Islam,
yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu sombong, jadi arogansi. Maka Allah menyatakan wa iyarau sabila rusdi, jadi sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairi al-haq. Aku akan memalingkan atau menjauhkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi ini tanpa ada alasan. Nah, mereka ini orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran ini, kalau melihat jalan menuju kebenaran, mereka tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi secara faktual orang Islam tidak lagi menggunakan sistem yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala sesuatu perkara mengenai keduniaan termasuk politik, sistem ekonomi, berdasarkan musyawarah. Ya, tetapi orang lebih mendewakan demokrasi. Jadi kalau orang bertentangan demokrasi, wah dia radikal, gitu ya, dia ekstrim, keras. Jadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dianggap radikal, keras, gitu. Atau dengan lebih jelek lagi teroris. Ya, memang teroris bukan ajaran Islam. Ya, jadi mereka lebih mengeluh-elukan demokrasi. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Ya, kalau mereka melihat jalan kesesatan, mereka ikut, mereka jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai konsep sistem. Ya, ini faktual ini. Ya, subhanallah. Kenapa demikian? Allah menyatakan zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Mereka tidak bisa membedakan yang benar. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, kata sebagian orang gitu ya. Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami yang allati ja'at biha rusuluna, yang dibawa oleh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum yang menyatakan diri mereka masih berada pada syariat Nabi Musa atau Nabi Isa, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka sudah tidak lagi, hidup mereka itu sudah tidak lagi berdasarkan Taurat maupun Injil. Mereka apa kata pendetanya, apa kata gerejanya. Wa kanu anha ghafilin, gaira mubalina biha. Jadi mereka lalai. Jadi yang kedua yang penyebab orang menjauhkan diri dari kebenaran ini, karena mereka lalai, tidak memperdulikan ayat-ayat Allah, tidak menggubris, tidak merespon. Wala multafitin, tidak merespon, tidak menerima, membangkang. Nah, inilah penyebab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini. Jadi sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Subhanallah. Nah, ini jadi ayat 146. Kemudian ayat 147 masih ini. Jadi Allah berfirman, walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah.
Mereka yang mendustakan pertemuan, aja tidak percaya bahwa manusia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam surga bagi orang yang beriman. Tidak percaya mereka. Allah menyatakan habitat a'maluhum. Takrirul murad bihi ta'kidu husranin ulaika al-mutasarrifun. Jadi habitat a'maluhum ini pernyataan yang kuat bahwa orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah tadi yang disebutkan di atas, atau dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Allah, mereka ini akan berada pada kerugian yang besar. Ya. Sangat merugi ya pada hari kiamat. Ya karena mereka berpaling, tidak beriman, maka orang tidak beriman merugi pada hari kiamat. Kenapa? Iz a'maluhum lam takum ala asasil adil wal haq. Karena mengapa dibatalkan? Mengapa dibusuk? Digugurkan, tidak direken? Ya, bahasa ini. Karena amal mereka tidak berlandaskan atas keadilan dan kebenaran. Jadi hawa nafsu mereka. Bal qamat ala asasi zulmi wal batil. Justru mereka melandaskan atau mengambil acuan dari keputusan yang mereka ambil, yaitu karena kezaliman dan kebatilan. Ya kayaknya ayat ini mengena betul negara kita ini, gitu ya. Orang yang menghina Islam, memaki-maki orang Islam di medsos dan sebagainya, menjelek-jelekkan, itu yang dipelihara. Sementara orang yang berislam dengan benar, ya, mereka dicemooh, mereka diolok, ya bahkan ya ditangkap. Kenapa demikian? Ya karena mereka sistem yang mereka pakai sistem zalim, sistem batil. Maka apa? Hasil dari kezaliman itu tidak ada keuntungannya, tidak menghasilkan kebaikan. Fala taksibuhum khaira. Nah, di pihak lain bahwa amal mereka itu bukannya diberi ganjaran dengan ganjaran yang baik, tapi nanti pada hari kiamat, pada hari pembalasan, dibalas dengan yujzauna biha su'an. Ya, mereka akan diberi ganjaran karena perbuatan mereka itu dengan ganjaran yang buruk. Ya, contoh orang mati ditembak, ya tidak ada. Kalau di luar negeri kayak di Amerika itu sudah dituntut itu ya kan. Nah kita nggak dibunuh, tidak ada harga lagi manusia. Ya. Ada yang mati di penjara. Nah mereka ini akan diberi ganjaran yang buruk nanti pada hari kiamat, yaitu azab dalam neraka jahim yang menyala-nyala. Maka Allah berfirman, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ma yujzauna illa ma kanu ya'maluna minas su'. Jadi mereka tidak mendapatkan pahala kecuali dari perbuatan mereka yang mengandung keburukan. Ya. Sementara keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang membawa dosa, keburukan, maka tidak akan ditambah keburukannya itu kecuali hanya diberi ganjaran setimpal. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau orang berbuat baik dilipat gandakan, kalau orang berbuat jahat ya diberi ganjaran setimpal. Kenapa demikian? Itu rahmat. Pertama itu rahmat Allah. Kedua, kebaikan itu sulit dikerjakan. Sementara keburukan gampang. Ya betul, hanya dihitung satu. Tapi hari ini satu, nanti besok satu, besoknya satu lagi. Lama-lama bertumpuk. Ya ini tadi 2 ayat. Kesimpulan dari 2 ayat ini, pertama menjelaskan tentang sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang, bagi hamba-hambanya yang berpaling dari ayat-ayat Allah, mereka ini akan dibinasakan seperti Fir'aun dan tentaranya dibinasakan. Yang kedua, bahwa faktor penyebab yang paling kuat berpalingnya seseorang dari ayat-ayat Allah karena arogan, karena sombong. Ya menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti Namrud, Fir'aun dan sebagainya. Yang ketiga, mendustakan ayat-ayat Allah dan lalai. Ini juga penyebab segala kesesatan, kejahatan, kezaliman dan kerusakan. Yang keempat, dalam ayat yang kedua tadi, bahwa seluruh amal yang dilakukan ya, oleh seseorang tidak berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka amal itu batil. Ya, amal itu sia-sia maksudnya. Jadi maka seluruh amal kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ngarang. Nah, ini ada orang mengirim hadis-hadis palsu tentang rajaban. Ya, ya itu diancam oleh Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi orang yang menyebarkan hadis palsu itu, kata Nabi, mencatat nama Allah, mencatat nama Nabi. Barang siapa yang mencatat namaku, dia bohong atas nama aku, maka dia telah menyediakan bangku tempat duduknya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian ayat 148, 149, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari menyatakan ini pengulangan terhadap kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya, yaitu ketika Musa alaihissalam berada di bukit Turisina, dan Musa pada waktu itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melihat Allah. Namun Allah menyatakan di bawah Musa tidak bisa melihat Allah di atas permukaan bumi ini. Kemudian Musa bertobat dan diterima oleh Allah tobatnya. Ya. Namun selama Musa alaihissalam berada di bukit Turisina kurang lebih 40 hari, kaumnya yang dipimpin oleh Samiri membuat patung anak sapi dari emas, kemudian dimasuki oleh jin di dalamnya. Anak sapi itu bersuara, padahal suara jin. Selama 40 hari itu mereka menyembah anak sapi tersebut. Gitu ya. Ya. Padahal anak sapi itu karena dia benda mati, ya tidak bisa berbicara dengan mereka. Nah, itulah kroposnya iman Bani Israel. Jadi Bani Israel itu paling ngeyel, paling atos, gitu ya. Ya. Karena dalam ayat lain, setelah mereka, mengapa mereka Samiri ini, yang dipimpin Samiri ini,
mengambil anak sapi sebagai sembahan, ya patung anak sapi. Karena begitu mereka menyeberangi lautan yang terbelah, yaitu Laut Merah, di sebelah sana mereka melihat sekelompok orang bersimpuh di hadapan patung anak sapi. Ya, itulah yang menyebabkan mereka terilhami, terinspirasi mengambil patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Maka para ulama menyatakan, termasuk Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini, begitu besar pengaruh visualisasi, ya termasuk HP, film, video terhadap seseorang, ya dari pengalaman itu. Ya, kita berikan contoh begini. Setelah nonton sepak bola sampai subuh umpama, ya dulu kita pernah nonton sampai subuh itu ya, ada Piala Dunia itu. Dalam sholat subuh pengaruhnya luar biasa, Pak. Bukan hanya, tapi dalam sholat subuh itu kadang-kadang kita menyatakan, ini tadi kalau sedikit lagi kira-kira sepersekian menit, detik dia ke kiri, pasti bola itu masuk. Nah gitu ya. Jadi pengaruh film atau pengaruh visualisasi. Nah inilah yang menyebabkan umat Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari ditinggalkan oleh Musa ke Bukit Turisina untuk menerima Taurat, justru mereka menyembah berhala. Ya. Nah kita ini alhamdulillah sudah 1442 tahun, dikurangi 10 berarti 1432 tahun Rasulullah wafat, meninggalkan kita. Kita masih tetap bertahan dengan Al-Quran dan hadis. Nah ini mereka 40 hari itu masih hidup lagi. Sudah zalim mereka, sudah sesat. Ya. Maka Allah berfirman, walamma sukita fi aidihim, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatan mereka itu, wara'au, dan mereka mengetahui atau melihat annahum qad dhallu, bahwa mereka telah sesat, qalu, mereka pun berkata dalam doa mereka, la illam yarhamna rabbuna, kalau Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, ya kami pasti akan menjadi orang yang merugi. Ya ini hampir sama dengan doanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita melihat bahwa ada orang-orang yang sesat. Sejatinya mereka tahu itu. Ya coba berikan contoh ini. Ada orang yang mengatakan bahwa nyadran, larungan, meminta kepada ahli kubur itu kesyirikan. Tapi ada orang yang menolak. Gitu. Itu bukan syirik, itu kearifan lokal, kata mereka. Ya, ini salah satu yang kemarin yang menyatakan Islam itu arogan. Ya, itu pengaruh siapa itu? Pengaruh iblis. Gitu. Gitu ya. Jadi ada upaya untuk melestarikan kesyirikan di Indonesia ini. Nah, siapa yang memisikan? Siapa yang menghiasi seperti itu? Ya iblis, setan itu. Jadi kita ini dipengaruhi oleh setan. Ya. Segala tindakan kita orang Islam, gitu ya. Bagaimana setan untuk menjadikan kita terperosok dalam kesesatan. Ya, kemudian bahwa penyesalan itu, ya kita melihat ini, penyesalan selamanya di belakang. Ya, nah boleh kita sadar
Nah, kita umat Islam jangan kita menyesal kalau sudah melihat neraka, kalau sudah melihat siksa, kalau sudah mau kiamat, maka tidak ada manfaat lagi penyesalan seperti itu. Ya, maka ini diabadikan dalam Al-Quran, ya, agar kita umat Islam mengambil pelajaran terhadap perilaku karakter Yahudi. Kemudian kita mempersiapkan diri, kita memperbaiki akidah kita, ibadah kita. Ya, dari dua ayat terakhir ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, ayat-ayat ini menjelaskan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya ini. Apa itu? Bahwa seseorang sangat terpengaruh terhadap apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Ya, kadang-kadang orang mendengarkan belum tentu pasti sudah disebarkan. Ya. Karena pengaruh mendengar itu. Ya. Begitu juga melihat, pengaruh melihat seperti saya katakan tadi. Kita nonton film atau nonton pertandingan, ya kadang-kadang terbawa ke pikiran kita. Namun kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, "War-ru'yatu aktsaru ta'thiran fi nafsi min as-sima'." Melihat atau visual itu lebih besar pengaruhnya terhadap jiwa daripada mendengar. Fa inna bani Israila ru'yatuhum lil abqaril aliha allati marru bi ahli qaryatin ya'taqibuna 'alayha. Jadi sebelum Bani Israel menyembah atau membuat patung anak sapi dari emas itu kemudian mereka sembah, sebelum itu mereka sudah melihat ada satu kelompok kaum yang bersimpuh di depan anak sapi yang kemudian dilihat oleh Bani Israel. Ya. Maka mereka minta kepada Musa supaya mereka dibikinkan Tuhan seperti itu. Ya. Kalau bahasa pekalongannya, "Hei Musa, angel-angel kamu membawa kami kepada Tuhan, bikinkan kami Tuhan seperti Tuhan yang disembah oleh orang tersebut." Nah, subhanallah. Nah, itulah penyebab utama, karena melihat orang yang bersimpuh di depan patung anak sapi, penyebab Samiri membuat anak sapi yang terbuat dari patung anak sapi yang terbuat dari emas. Ya. Nah, ini maka sini dikatakan pengaruh melihat sesuatu di televisi, ya, atau di video itu begitu besar, itu bisa merusak akal. Ini HP juga luar biasa ini HP. Kita berusaha tidak memberikan HP kepada anak. Tapi adanya pandemi corona ini, belajar daring, akhirnya tidak boleh tidak, kita harus memberikan HP terhadap anak. Nah, ini kita tidak bisa mengontrol karena kita bekerja, mereka di rumah belajar. Tadinya belajar, tapi mereka lebih banyak main game, ML, Mobile Legend itu. Ya, sehingga ada anak-anak diberi tugas oleh gurunya, dari 32 orang anak itu paling tinggi 12 orang yang mengerjakan. Ada yang mengerjakan satu kelas itu 3, 4. Nah, kemana kontrol orang tua? Ya nggak bisa dikontrol sepenuhnya, karena mungkin bapaknya bekerja seharian, ya sulit. Maka ini kita orang tua ini
ya berharap ya, apakah di pondok apa ya segera mengambil keputusan mengembalikan anak. Ya kalau SMP Islam ini mulai ya, belajar 4 hari seminggu, tapi itu pun gantian ya, daripada tidak sama sekali ya, sangat tidak efektif. Ya, kemudian yang kedua bahwa ayat tadi menjelaskan buruknya satu kebodohan atau tidak peduli terhadap perkembangan otak. Ya kita harus memahami, kita harus membaca, kita harus mendengar. Tidak boleh kita jumud dalam berpikir. Jumud itu stagnan, ya, buntu, ya, tidak berpikir. Jadi kita harus memikir kepentingan umat terutama, gitu ya. Jadi tidak boleh kita membiarkan suatu kebatilan merajalela. Kita harus kritik. Ya, kalau tidak, nanti Islam ini ya semakin merosot. Ya, kalau memang itu sudah merupakan tanda kiamat, ya umat Islam semakin terdegradasi, ya mungkin itu juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, idza aradallahu bi'abdihi khairan, ini kurangnya ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka hamba tersebut diberi ilham, keinginan, dorongan untuk bertobat. Setelah dia melakukan maksiat dengan syarat dia menyesali perbuatannya, kemudian memohon ampun. Ya. Ini beberapa kesimpulan dari ayat 149 surat Al-A'raf. Ini pas waktunya, saya kira ini cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.